efek daripada putusan MK ini apa sih untuk polisi? Ya. Pertanyaannya kan gitu. Nah, saya ingin menerangkan ya, polisi itu Pak, kalau kita bicara polisi, bisa polisi orangnya, petugasnya atau pejabatnya, bisa polisi sebagai lembaganya, bisa polisi sebagai fungsinya Pak. Nah ini ada 3 ya? Ya ada 3 kalau kita bicara polisi. Tadi makanya kalau di efeknya apa sih dengan putusan MK ini dengan polisi? Yaitu kita bahas sebenarnya ada 3 itu. Pertama kali kalau untuk efek untuk lembaga. Kalau lembaga ya ada positif ada negatifnya. Positifnya gini, positifnya kalau polisi itu boleh tugas di luar lembaga polisi ya dulu tuh. Nomor 1, polisi bisa menanamkan agennya di luar sehingga bisa mempermudah koordinasi dengan lembaga yang terkait itu. Kan kalau lembaga itu kerja nggak mungkin sendiri kan, harus pakai koordinasi. Nah, yang kedua, polisi bisa memperkuat lembaga yang lain yang butuh keirjenan ataupun pengawasan. Jadi kan ada manfaatnya untuk meningkatkan kebaikan daripada itu. Yang saya tidak bisa terima adalah kemarin tuduhan para polisi ya, para aktivis, para pembela aktivis itu ya, mereka menyamakan Pak bahwa yang rame di lapangan itu Pak kan bukan pendemo, yang rusuh itu kan anarkis itu. Nah, mereka nggak mau itu Pak. Kita jelaskan bahwa ini loh ya, yang namanya demo itu Pak ya, kalau tidak ditunggangi oleh anarkis tertib Pak. Tapi yang bikin rame-rame itu kan yang anarkis yang diselundupkan oleh orang provokator. Dan anarkis itu datangnya mesti belakangan Pak. Biasanya pendemo yang ini baik, kemudian begitu udah mau bubar dia masuk ke situ sehingga dikebukin sama polisi. Itulah yang direkam. Ini contoh polisi kayak gitu Pak. Jadi kita nerima kritik juga, tapi kita nggak mau di framing kayak gitu. Karena kan polisi itu kayak gitu terus. Kan kasihan anggotanya di lapangan yang dari pagi sampai sore udah dilemparin pakai bom molotov kayak gitu kan. Itu ya gitu. Kadang-kadang yang saya nggak terima ya. Tapi kalau kita ngomong sangkanya kita membela diri. Pak Presiden mendengarkan percakapan kita. Iya, makanya itu. Di episode kita beberapa pekan yang lalu atau bulan yang lalu ya Pak ya. Kan waktu itu kita sempat juga membahas reformasi di tubuh kepolisian. Saya tanya ke Pak Arianto, Pak kira-kira siapa yang paling pantas memimpin? Kemudian ya, Bapak saya kan nyeletuk aja Pak Jimli kan. Pak Prof Jimli ya kan. Nah ternyata benar Pak. Makanya itu. Yang ditunjuk presiden itu kebetulan adalah Prof Jimli. Padahal sebelumnya di luaran ya kan, di luaran nih yang sudah santer namanya itu adalah Prof Mahfud yang akan memimpin komite reformasi. Ternyata enggak Pak. Usulan Pak Arianto di ruang konsensus ini ya kan itu dipakai presiden Pak, kan luar biasa. Pak Mahfud marah kali pakai ruang konsensus. Saya nggak berandai-andai itu. Saya pikir entah itu kebetulan entah enggak, tapi anyway kebetulan apa tidak, yang saya terima adalah Bapak Prabowo itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang bawah, bukan hanya mendengarkan orang yang bisik-bisik sama dia. Iya. Termasuk itu Pak, contoh para wakil bangsa kan katanya itu. Ngomong-ngomong tahu-tahu menyarankan reformasi kan gitu. Padahal kan Pak Wakil Bangsa itu katanya waktu itu nggak bicara masalah itu Pak. Tapi kemudian ada titipan mungkin ngomong gitu. Pak Prabowo langsung iya gitu kan. Tapi untung Pak Prabowo masih wise sekali ya. Beliau masih tidak hanya menerima itu. Dan waktu itu tidak menolak karena dia sebagai basa-basi kan. Dia memang menerima semua. Untungnya kok ketuanya kok tidak hanya dipilih orang-orang yang anti polisi kemudian nanti cuma menghancurkan polisi. Saya pikir memang ya. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Saya Budius Ma'rufil yang anak Solo Mulyono kembali melanjutkan diskusi dengan penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Kali ini yang saya bahas lebih serius lagi tentang reformasi di tubuh kepolisian. Nah, kita merujuk yang simpel saja. Salah satunya yang paling cukup banyak dibahas adalah tentang pejabat polisi tidak boleh merangkap jabatan. Nah, ini menarik. Karena merangkap jabatan sebenarnya bukan permintaan Polri, tapi permintaan banyak instansi. Nah, untuk itu kita langsung diskusi dengan Pak Arianto. Kita ketemu lagi nih Pak. Ya. Terima kasih. Sudah ada kesempatan untuk ngomong. Langsung saja Pak Jenderal.
keputusan MK itu memang sebenarnya sudah diprediksi sebetulnya oleh kepolisian Pak ya, bahwa memang tidak akan boleh merangkap jabatan lagi. Nah misalnya dulu kita sering, salah satu yang saya masih ingat itu misalnya penugasan salah satu jenderalnya di kepolisian untuk sebagai dirjen imigrasi, ya kan. Dulu boleh, sekarang boleh juga, tapi harus pensiun dini, harus keluar dari kepolisian, ya kan. Dan banyak lagi penugasan-penugasan, ya, pati-pati atau perwira tinggi kepolisian di banyak instansi. Nah itu sebenarnya kan demi kebutuhan dari lembaga itu yang meminta, bukan karena kelebihan jenderal atau kelebihan kombes dia ada di kepolisian. Komentar singkat dulu, bagaimana sikap Polri atas keputusan MK itu? Kalau sikap Polri saya belum tahu ya. Kalau sikap Polri kan pasti diwakili oleh Pak Kapolri. Yang saya tahu dengarnya dari sini hanya tadi malam itu sikap Polri itu diwakili oleh Pak Kadif Humas. Cuma ditanyakan, cuma jawabannya Kadif Humas ya normatif. Normatif. Benar. Putusan sudah binding and final, maka polisi akan patuh pada aturan itu normatif supaya tidak salah. Ya. Betul. Makanya saya tidak berani mengatakan sikap Polri bagaimana. Yang saya sampaikan ini ya, sikap saya sebagai penasihat ahli Kapolri yang tahu duduk masalahnya mengenai pembatalan ini gitu. Makanya saya akan menerangkan di sini apa makna daripada pembatalan ini, kemudian efeknya apa untuk polisi, efeknya apa untuk negara. Yang saya ingin sampaikan itu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini, yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu adalah Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa anggota polisi kalau mau menduduki jabatan sipil harus pensiun. Harus pensiun. Itu ya maknanya gitu. Bukan jadi, tidak boleh Pak bukan ya. Bukan tidak boleh. Jadi seorang anggota aktif nggak boleh menduduki jabatan sipil kalau tidak pensiun dulu. Nah saya clear waktu itu masalahnya ya memang harusnya kayak gitu. Dulu saya itu juga gitu Pak, menjelang pensiun. Kemudian saya ditugasi di BPN. Kemudian saya harus pensiun dulu dari polisi, pindah ke sipil. Jadi saya pensiun sipil, gitu Pak. Nah itu jadi ya memang saya pikir aturan itu bagus ya. Karena kalau seandainya masih dinas kemudian ngerangkep ke sana, kan nanti yang di lingkungan instansi itu kan juga kepengen karir yang tinggi kan. Iya. Itu kan ya kalau cuma 1, 2 karena seperti tadi penugasan polisi ke lembaga yang lain itu kan memang teoritikal itu memang dulu badan itu yang minta gitu kan. Kenapa badan-badan itu minta? Karena biasanya bekas polisi itu mempunyai kelebihan profesionalisme itu di bidang pengawasan. Sehingga sedangkan kalau orang-orang sipil itu kan pengawasannya kurang bagus ya karena disiplin, ketegasan kan nggak ada di sana. Tapi kalau polisi kemampuan untuk menyelesaikan masalah, keirjenan itu lebih. Makanya itulah hanya badan-badan yang minta itulah kemudian polisi menyiapkan untuk itu kan gitu kan. Itu pola pertama penugasan polisi di luar di luar tugas polisi waktu itu gitu. Tapi sebelum itu ya kita dulu karena pecahan dari ABRI kan. Kalau dulu kan beda kan Pak. Dari fungsi ABRI kan gitu kan. Jadi anggota TNI yang ditugasi di luar itu kan kayak gitu dulu ya. Nah dulu ketika kita mengirimkan petugas itu masuk dinas di lembaga itu ya niru-niru itulah polanya kurang lebih gitu. Tapi dulu masih disiplin harus pensiun dulu baru masuk. Tapi belakangan ini kok kemudian ternyata masih dinas kok sudah bisa menduduki asalkan ada surat perintah dari Kapolri kan waktu itu. Dan sayangnya lagi jumlahnya banyak, otomatis kan menimbulkan jealousy kan, ya maklum lah itu. Jadi makanya kemudian kemarin dengan ada putusan itu orang memprediksi kata wah nanti polisi akan gonjang-ganjing ini repot karena banyaknya itu ya. Tapi kalau bagi saya sih tidak ya karena gini, yang dilarang adalah polisi mencapai rangkap, itu kan. Saya kira itu fair lah, ya kan gitu kan. Dengan adanya jabatan rangkap itu kan dari internal polisi sendiri kan bersaing ingin mencari dudukan yang tinggi di sini, tapi kalau nggak dapat kemudian dia berharap ditugaskan tempat lain. Jadi kan itu seakan-akan bukan orang yang butuh kemudian ditutup, tapi kan kayaknya penyaluran tuduhan menyalurkan itu yang tidak ada job di sini kemudian di luar kan jadi makin nyata itu kan. Nah makanya ini bagi saya keputusan MK itu
tidak terlalu merugikan polisi sebenarnya. Sebetulnya malah justru menguntungkan polisi kalau polisi itu ingin baik. Kalau pandangan saya sementara kayak gitu ya. Karena penugasan ke luar tugas polisi itu kan kebanyakan yang sudah mumpuni ya, dan pasti sudah dipilih pejabat yang baik kan. Ya. Tidak mungkin yang jelek dikirimkan gitu. Oke. Sementara ini pejabat yang baik dikirimkan di luar, jelas. Tapi ternyata citra polisi kan nggak lebih baik kan. Betul. Kurang baik kan gitu. Mestinya kan kalau orang-orang yang baik-baik itu harusnya disuruh perbaiki dulu untuk polisi, yang kelebihannya barulah untuk memperbaiki yang lain kan gitu kan. Itu jadi makanya dengan putusan ini kalau bagi saya ini polisi dikasih peluang untuk memanfaatkan tenaganya yang bagus itu untuk memperbaiki polisi juga gitu kalau saya. Apa memang kelebihan jenderal Pak di Mabes ya khususnya? Kalau hitung-hitung ya sekarang ya pasti kelebihan karena kan yang di luar itu kan job jenderal, job bintang 3 apalagi ya, job bintang 2 atau 3 gitu. Selama ini kan kalau yang di internal polisi sendiri kan sekitar berapa ya, belasan ya. Tapi kalau dia tambah yang di luar kan hampir 1,5 kali lipatnya kali gitu kan. Jadi seandainya itu nanti ya yang sudah masuk di job sana harus segera di ini kan jadi dipikirkan kan ada job nganggur kan situ kan. Itu yang dipikirnya menjadi suatu efek yang negatif untuk polisi seakan-akan putusan MK ini ya. Tapi saya sebelum meneruskan itu gini Pak. Cara berpikir saya begini. Efek daripada putusan MK ini apa sih untuk polisi? Ya. Pertanyaannya kan gitu Nah, saya ingin menerangkan ya polisi itu Pak. Kalau kita bicara polisi, bisa polisi orangnya, petugasnya ataupun pejabatnya, bisa polisi sebagai lembaganya, bisa polisi sebagai fungsinya Pak. Nah ini ada 3 ya? Ya ada 3 kalau kita bicara polisi. Tadi makanya kalau di efeknya apa sih dengan putusan MK ini dengan polisi? Ya itu kita bahas sebenarnya ada 3 itu. Pertama kali kalau untuk efek untuk lembaga. Kalau lembaga ya ada positif ada negatifnya. Positifnya gini, positifnya kalau polisi itu boleh tugas di luar lembaga polisi ya dulu tuh. Nomor 1, polisi bisa menanamkan agennya di luar sehingga bisa mempermudah koordinasi dengan lembaga yang terkait itu. Kan kalau lembaga itu kerja nggak mungkin sendiri kan, harus pakai koordinasi. Nah, yang kedua, polisi bisa memperkuat lembaga yang lain yang butuh keirjenan ataupun pengawasan. Jadi kan ada manfaatnya untuk meningkatkan praut kebaikan daripada itu. Tetapi negatifnya adalah ini jadi membuat rancu kaderisasi daripada pimpinan polisi itu dia pada tingkat yang pusat, bukan kepada kehandalan dia dalam profesional polisi, tapi kemudian arahnya kan kalau keluar kan jadi kan hanya sekedar mencari job yang yang sebetulnya tidak dicita-citakan kan gitu. Dan yang kedua, yang negatifnya juga di tempat yang bersangkutan kalau terlalu banyak maka akan menimbulkan kejelasi kan. Itu kalau disenjol dari kelembagaannya. Nah sekarang kalau ditinjau dari anggotanya orang ini kan yang tidak boleh kan job rangkap. Ya. Otomatis nanti kepada yang sudah terlanjur sekarang di luar itu kan pasti ditanya suruh milih kan. Terus atau berhenti kan. Kalau dia terus di situ berarti kan dia pensiun ya. Polisi kehilangan kan. Anggota yang bersangkutan tidak masalah juga dia meneruskan ya. Tapi seandainya dia harus milih nggak bisa meneruskan, dia kembali ke polisi kan. Ya kembali polisi berarti kan dia masih polisi untung kan, ditambah tenaga yang baik dan yang bersangkutan juga tidak akan kehilangan job. Menurut saya kalau untuk saat ini. Karena akan jadi non-job Pak nanti di Mabes. Kalau bagi saya untuk saat ini enggak, karena polisi sekarang lagi butuh orang-orang yang hebat-hebat untuk memimpin polisi, untuk transformasi polisi. Sekarang kan polisi lagi didesak-desak itu semua perbaiki kan. Jadi justru ini istilahnya peluang ya Pak ya? Jadi berkah sebenarnya ya. Berkah bagi saya. Karena jadi orang-orang yang tadinya ditunjuk bagus-bagus, dinas di luar, sekarang dia nggak milih di tempat situ, dia kembali ke polisi, nggak akan hilang coba. Karena kalau menurut saya Pak ya, untuk memperbaiki polisi transformasi ini Pak, ini tidak mudah Pak. Kita cuma bisa ngomong, wah ini konsepnya buku tebal gini-gini pasti akan berubah. Enggak Pak, butuh pimpinan yang bisa mendikte bawahan supaya berubah.
460.000 orang Pak merubah orang itu. Nggak gampang loh Pak. Betul. Untuk merubah orang yang di bawah itu Pak, kuncinya kan gini, karena perilaku yang akan dirubah ya Pak. Iya. Maka yang harus dirubah nomor satu adalah pedomannya. Teknik Pedoman perilaku ya Pak? Pedoman perilaku itu harus dirubah kan. Selama ini pedoman perilaku itu sudah ada Pak. Tapi anggota yang di lapangan itu nggak pernah membaca. Oh. Hampir nggak terbaca itu Pak. Pedoman perilaku HAM, demokratis, apa yang dari sisi militer ke sipil. Terus kemudian nggak boleh hedon, kemudian nggak boleh bentak-bentak, kalau ini nggak boleh talat. Itu Pak, hampir peraturan itu tidak terbaca oleh anggota di lapangan, nomor satu. Yang kedua, setiap pelanggaran daripada aturan itu hampir tidak ditegakkan. Kenapa? Karena bawahan melanggar, atasnya juga melanggar juga, kan jadi nggak bisa kan? Nah itu yang terjadi di lapangan. Jadi kalau untuk merubah itu, harus ada pembaruan petunjuk yang praktis. Dan harus segera didistribusikan kepada orang terdepan, harus suruh mereka baca, harus dilatihkan, dan kemudian harus diawasin kan itu. 460.000 kan nggak mungkin Pak diawasi dengan orang yang kalau bukan pangkatnya jenderal. Bayangan saya ya Pak ya, kemarin tuh ada 9 poin Pak, kelemahan polisi yang perlu direformasi. 9 poin itu kan, hasil riset? Itu tuntutan. Tuntutan yang kemarin para aktivis itu kan menuntut polisi harus berubah, itu kan ada 9 poin kan. Iya. Ya kan ada itu, satu, polisi itu berubah karena sisa militeristik masih ada, suruh rubah. Ya kan. 2, pelayanan yang buruk selama ini, ya ada pungli dan sebagainya, suruh rubah. Kemudian tindakan yang eksesif itu suruh rubah. Kemudian penanganan demo yang tadinya tuh ngebukin dan sebagainya itu harus merubah. Kemudian pengawasan yang tidak efektif, yang itu tadi yang saya bilang tadi, pengawasan atasan bawahan nggak itu harus dirubah. Pengawasan eksternal yang tidak efektif juga. Terus apa lagi? Ada 9, saya agak lupa yang 2-nya. Itu 9 poin itu Pak, kan ada kiat-kiat untuk merubahnya kan itu Pak. Kan pasti banyak dong usahanya kan. Misalkan perbaikan pelayanan. Pelayanan polisi kan macam-macam Pak. Pelayanan di lalu lintas, pelayanan di sabara, pelayanan di reserse, kecepatan penanganan itu. Pembuatan SIM. Ya itu kan. Jadi kan untuk meningkatkan pelayanan di bidang SIM saja Pak. Kalau seluruh Indonesia kan butuh pengawasan yang handal kan itu. Jadi kalau dihitung-hitung itu Pak, untuk mengawasi ini Pak. Sebelum saya mengawasi doang. Jadi tugas daripada polisi kalau untuk memperbaiki polisi itu transformasi perilaku saja Pak itu. Nomor 1 harus bikin petunjuk yang praktis itu tadi. Dari petunjuk yang panjang dibikin yang praktis, itu harus dibikin oleh orang yang pintar juga kan. Kemudian mendistribusikannya ke lapangan. Harus cepat-cepat kan. Kalau dulu kan di print buku dibagi, prosesnya bisa 1 bulan 2 bulan. Ini saya sarankan dalam bentuk digital Pak. Digital, sehingga kalau itu sudah jadi Pak, sekarang dikirim ke seluruh Indonesia, masukkan ke HP anggota, hari itu juga anggota sudah menerima itu print-printan yang tadinya itu kan. Jadi prosesnya adalah satu, membuat petunjuk, kemudian mendistribusikan, kemudian melatihkan, kemudian mengawasi ketaatannya pada itu, kemudian mengevaluasi pelaksanaannya. Itu kalau itu dikerjakan Pak, otomatis 460.000 orang berubah seketika kan, hanya dalam 1-2 bulan kan kelihatan perubahannya di lapangan. Nah tapi kalau untuk menggerakkan nggak gitu kan, nggak cuma ngomong doang kan Pak, butuh orang kan. Nah ini tadi jenderal yang bintang 3, bintang 2 itu ada keselarasan juga ya sebenarnya. Kebetulan kalau misalnya ini antara keputusan MK yang tidak membolehkan pejabat Polri atau pejabat Polri merangkap jabatan di luar kepolisian, ya kan? Kalau mereka misalnya memilih untuk kembali ke kesatuannya karena aturan itu, ya kan? Berarti banyak nih yang harus pos-pos kosong ya, para jana-jana yang pilihan itu untuk ikut membantu Kapolri sebenarnya. Iya. Itu kalau saya dalam konteks reformasi di tubuh kepolisian, Pak ya. Karena saya kebetulan saya tahu bagaimana mengobati polisi sakit itu. Sekarang kan ini ibaratnya kan polisi itu sakit apa? Kemarin ditanya, polisi itu sakit apa sih? Nah, saya katakan kalau sekarang polisi itu sakitnya sakit borok,
Misalnya pokoknya itu adalah hedonis, suka ini. Oh, sakit kurap. Oh, itu tadi pelayanannya kurang baik. Ada 9 sakit kan? Ada 9 penyakit. Nah, ini 9 penyakit itu harus ditangani oleh 9 dokter. Dokter itu untuk yang paling tinggi, untuk satu poin itu tadi 1 orang cukup untuk mengendali itu kan gitu. Bawahnya masih ada kolonel kalau untuk level. Jadi tidak akan mungkin mereka itu kehilangan, nggak ada job, kemudian job numpuk, job nganggur. Bagi saya itu ya nggak ada konsep untuk Jadi itu. Jadi artinya tuduhan bahwa dengan keputusan itu kepolisian akan goyang karena banyak pejabat jenderal akan non-job, itu nggak benar Pak ya? Bukan nggak benar, tapi karena dia mungkin kan nggak ngerti bagaimana kondisi polisi kan. Saat tadi saya ngomong dengan Pak Bambang itu kan dia pengamat ya. Dia ngomong wah nanti akan bisa tsunami katanya. Karena apa? Banyak job yang kosong, yang nganggur gitu kan. Saya bilang kok di polisi itu Pak nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nganggur kalau mau kerja loh ya. Iya. Tapi lain kalau polisi cuma hanya ingin mencari job dan mencari rezeki. Karena kata Pak Bambang itu Pak, banyak sekali perwira bintang 3 di Mabes itu non job gitu loh. Nah, ini kan berarti kaderisasi atau karir untuk mencapai sebuah kepangkatan itu banyak yang kosong atau terlalu boros memberikan jabatan atau pangkat gitu loh. Itu gimana Pak dampaknya kemarin nanti Pak? Itu gini ya Pak itu kebanyakan kolonel itu sudah dirasakan sudah Pak Tito dulu tuh. Pak Tito dulu waktu saya Kapolri pusing nggak bagaimana cara terlalu banyak di level kombes Pak ya? Iya karena itu dulu terjadinya gini sejarahnya dari polisi dulu, karena dulu ya polisi itu waktu saya masih pangkat kolonel ke bawah itu sistem pembinaan di polisi itu dulu gini kayak semacam piramid gini Pak. Misalkan orang yang tamat pendidikan di AKABRI ada 300. Ya. 300 itu kemudian yang naik ke PTK disaring lebih sedikit, naik ke Sespim lebih sedikit, ke atas lebih sedikit sehingga terjadilah seleksi itu tidak terlalu sulit. Tapi dulu pernah itu sistem itu dirubah bahwa ini pendidikan itu hanya untuk meningkatkan kepandaian bukan untuk mencari job. Akibatnya apa? Semua dikasih kebebasan, kemudian numpuk. Numpuk kan jadi sampai di kolonel kan. Sampai sekarang berlaku itu Pak? Ya akibat daripada itu tadi sistem yang dirubah itu tadi sehingga job yang kalau saya ingat-ingat ya dulu ya satu AKABRI itu yang jadi jenderal itu paling banyak itu cuma 15% dulu waktu itu saya. Satu angkatan? Ya setiap angkatan itu misalkan orangnya 100 yang sampai bintang 2 itu paling cuma 5 atau yang ini bintang 1 ya, dulu kan memang terbatas sekali ya jumlahnya itu. Kalau sekarang enggak. Dulu jenderalnya berapa? Waktu zaman saya dulu masih kolonel, Let Mayor, jenderalnya itu polisi hanya 56. Kalau sekarang mungkin ada 200-an. Iya. Itu jadi kelebihan jenderal kan kolonelnya Pak, ya? dulu hanya sekitar 300, mungkin sekarang 1000. Itu jadi waktu itu Pak Kapolri waktu itu susah nyari job itu. Nah makanya saya tidak heran ketika kemudian polisinya berubah kan, berubah tidak harus menunggu pensiun dulu, kemudian ditugasi keluar itu tadi yang sehingga kan banyak kan yang di luar kabarnya sekarang ada berapa 4.000 atau berapa ya kan gitu kan. Nah itu akibat daripada mencari solusi untuk menampung yang dulu banyak itu kan. Nah, sekarang MK sudah memutuskan gitu kan kita nggak boleh nolak kan. Gitu, iya kan? betul. Makanya itu ya tinggal dilihat nanti pada mereka yang sudah masuk itu disuruh pilih, suruh pensiun atau kembali ke polisi. Tapi kalau kembali ke polisi menurut saya kita nggak usah pusing Pak, nggak usah ribut-ribut nyari-nyari job kamar. Karena kalau ditugas di polisi itu Pak, kalau tidak ada job yang statis, artinya itu struktural, bisa dimasuk dalam satgas kan. Sekarang bikin satgas reformasi polisi, kan ada jobnya lah pasti gitu. Makanya itu bagi saya pukulan daripada putusan MK itu dampaknya tidak terlalu banyak akan memang menjadikan keguncangan polisi harus butuh pembenahan ya cepat-cepat perencanaan gitu, tapi tidak akan menyulitkan polisi. Pak, bukankah penugasan yang keluar dari institusi Polri itu di pos-pos yang anggaplah bagus gitu loh Pak. Nah logikanya biasanya pasti mereka lebih memilih pensiun karena di sini sudah bagus kondisinya ya kan. Nah kalau itu yang terjadi berarti mungkin Polri akan kehilangan sejumlah mungkin puluhan mungkin ratusan juga Pak ya para bintangnya, itu gimana Pak?
Ya. Kalau mereka memilih untuk pensiun. Pensiun, ya gitu ya itu. Kalau mereka memilih pensiun, berarti kan polisi tidak usah berpikir Pak ngurusin yang pensiun itu kan. Kan jadi dia kan nggak usah mikirkan mereka itu. Karena polisi yang dengan ada sekarang ini kan jobnya sekarang udah terpenuhi semua. Job struktural yang sekarang. Iya, iya. Jadi kalau yang di luar itu kemudian pensiun kan tidak ada berpengaruh dengan organisasi. Tapi kalau seandainya mereka akan masuk ke sini, bukan kemudian untuk over lagi, tapi kita harus menyalurkan itu untuk kepentingan yang sekarang transformasi ini. Saya kira mengefektifkan tenaga-tenaga yang tadinya dikirimkan keluar, tapi justru untuk memperbaiki polisi kan kita butuh tenaga untuk itu. Kira-kira itu. Jadi intinya kemanapun dicari, putusan ini nggak begitu signifikan lah mengganggu tugas polisi. Pak Jenderal, kalau sebaliknya, yaudah deh, kembali ke kesatuan aja deh. Misalnya kan yang bintang 1 masih berharap mau naik bintang 2 ya kan, yang bintang 2 masih berharap bintang 3. Tapi kalau dia pensiun kan harapan itu kan sama sekali nggak ada. Misalnya mereka bertugas itu dalam posisi bintang 1 atau bintang 2, ya udah selesai di bintang 2 kan begitu. Kalau kemudian mereka semuanya ya udah deh kembali ke Mabes saja misalnya. Nah, sementara Pak Arianto bilang untuk secara struktural ya di Mabes untuk bintang 3, bintang 2, bintang 1 itu semuanya sudah full job, Pak. Iya, yang struktural. Mereka gimana nanti ditampungnya, Pak? Itu tadi yang nggak terpikir oleh Pak Bambang. Bukankah itu bikin pusing Kapolri, Pak? Ini kemana nih? Mau kita tempatkan di mana nih para jenderal ini? Mungkin. Kalau bagi saya, Pak, seandainya ya itu kayak gitu terjadi. Kalau bagi saya itu tidak terlalu memusingkan, Pak, karena kalau pendapat saya, Pak, itu ya, polisi itu masih kurang pimpinan yang mengerjakan fungsi-fungsi yang menurut untuk perbaiki polisi itu. Struktural yang sekarang ada, itu kan sudah melaksanakan tugasnya. Bagian SDM sudah mengurus masalah rekrutmen, masalah pendidikan dengan hasil yang seperti sekarang ini. Kan gitu kan? Kalau dia dituntut supaya, jangan hapus dong itu bangsa pungli di pendidikan. Selama ini kan nggak hapus-hapus itu. Kalau memang kita niat kan kita butuh orang yang tugas untuk ngawasin gitu tuh. Kan ada job itu, Pak. Satu job itu satu rangkaian dari puncak sampai ke bawah. Kalau untuk memperbaiki yang kurang-kurang itu tadi, Pak. Jadi sekarang ya struktural yang sekarang ada ini sudah terpenuhi pasti. Job-job yang di luar yang bintang 2, bintang 3 di luar itu tadi kan kelebihan kan itu. Kelebihan. Nah, nanti kalau ini mau kembali, Pak, itu kalau hemat saya sih dimanfaatkan untuk satgas transformasi polisi ini, Pak. Jadi kan otomatis kan dan job dia nggak nganggur itu job gede itu, Pak. Kalau untuk memanage satu poin kekurangan itu tadi, Pak, untuk memanage memperbaiki itu, Pak, dipimpin oleh seorang bintang 3 dan bawahnya ada kolonel berapa gitu tuh. Itu saya kira cukup memadai, kan Pak. Biasanya yang fungsional itu kan rata-rata kan orang nggak tertarik, Pak. Mereka kan maunya struktural ya kan? Kan ya, iya. Kalau gitu, Pak, ya. Kalau saya sebagai polisi yang lama berdinas gitu, Pak, job itu sebetulnya bukan job yang bergengsi apa enggak. Biasanya itu yang dicari itu job yang basah, job kering. Itu masalahnya, Pak. Oke. Nah, itu kan tadi kita bicara tentang salah satu dampak dari keputusan MK, Pak, ya, bahwa MK itu keputusannya memang tidak melarang ya bertugas di instansi lain, tetapi yang dilarang adalah rangkap jabatan. Ya. Kan gitu. Oke. Nah, kalau kita kaitkan situasinya yang sedang terjadi di tubuh Polri sendiri yang sedang dituntut oleh masyarakat untuk melakukan reformasi kembali, benah-benah lah percepatan. Dari internal Polri kan sudah dibentuk juga timnya oleh Pak Listio. Dari negara, dari Pak Presiden juga sudah dibentuk komisi yang diketuai oleh Prof. Jimli itu, ya kan? Nah, kira-kira apakah dengan koordinasi antara dua lembaga, dua tim yang dibentuk oleh negara ini, itu memang ada semacam harapan, jaminan bahwa Polri ini akan lebih kalau bahasa masyarakat itu lebih manusiawi kepada masyarakat, lebih melayani, ya kan, nggak lagi pungli-pungli atau ada polantas yang sekali ngumpet-ngumpet untuk nyari mangsa kan begitu pokoknya kekurangan selama ini itu gimana? Nah, kalau gitu gini, sekarang kita ini bicara pada proses transformasi polisi ya, kecepatan.
Kemarin tuh pun polisi begitu ada demo tahun Oktober kemarin tuh, demo gede-gedean gitu. Dan kemudian ternyata menimbulkan 10 orang meninggal. Ya. Diberitakan 10 orang itu meninggal karena polisi brutal dalam menangani kasus. Itulah yang saya tidak bisa menerima itu, Pak. Itu sebetulnya ngawur itu, ngecap kayak gitu tuh. Karena kemarin, Pak, yang 10 orang yang meninggal karena demo itu, satu aja yang keprites oleh anggota Brimob. Dan itu pun dituduhkan dibunuh oleh polisi kan. Padahal kejadian itu, Pak, saya masih yakin nih, Pak, ya itu kejadian yang dibikin loh. Saya bareng ngomong itulah. Karena Brimob itu nggak ngerti, Pak, di dalam supir itu. Dan kemudian kan ada tayangan bahwa itu dicorokin. Sampai sekarang kan nggak diungkap gitu. Iya. Jadi itu, Pak, martir itu pasti diciptakan oleh perusuh yang ingin bikin itu gede. Untungnya Pak Prabowo itu hebat. Begitu tahu ini yang mau jadi masif chaos itu, beliau perintahkan pada Pak Kapolri sikat itu yang anarkis, tapi yang demo tetap diterima dengan baik. Itulah Pak, sehingga kemudian akhirnya hanya 2 hari kan langsung berhenti itu Pak. Coba Pak Prabowo nggak gitu tuh, chaos tahun 98 Pak. Dan itu saya yakin itu yang didesain oleh para perusuh yang ada di belakang demo kemarin itu. Itu saya Pak. Gitu. Nah kemudian larinya kemudian apa? Polisi dicap jelek transformasinya gitu ya. Apa reformasinya kayak gitu ya. Saya tidak menampik bahwa polisi memang masih banyak kesalahan, iya Pak. Karena di lapangan kan masih itu temuan yang 9 itu tadi ada. Tetapi saya nggak terima kalau kemarin itu demo yang gitu tuh akibatnya 10 itu akibat kepada kesalahan polisi. Itu hanya sebagian kecil aja kan nggak itu ya. Kemudian ya dari itulah maka kemarin Pak, polisi nggak usah mengelak bahwa saya itu sudah baik sehingga tidak perlu ditransformasi. Kita kemarin siap, kita akan perbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini dituntut supaya suruh reformasi kan gitu kan. Makanya itu sebelum komisinya Pak Prabowo dibentuk kemarin itu, kita cepat-cepat Pak evaluasi apa yang kurang itu. Kita nggak usah lari-lari lagi pakai riset. Lihat aja tuntutan yang 9 itu Pak. Nah dari tuntutan yang 9 itu apa antisipasinya yang akan kita kerjakan kan gitu Pak. Itulah yang saya buat itu Pak. Jadi masalahnya di sini, kritik-kritiknya, jawabannya apa. Contohnya misalkan gini. Kemarin ada aktivis itu, polisi kalau zaman dulu kan, kalau nangani demo itu kan dulu kan mestinya ngawal sampai ke istana sana. Kalau sekarang kita dianggap musuh, udah dialur jauh-jauh misalkan kayak gitu. Nah makanya perbaikannya adalah untuk pelayanan demo dirubah. Yang tadinya itu penanganan demo menjadi pelayanan demo. Jadi kita yang tadinya itu mengantisipasi nggak boleh memasukkan, justru welcome. Misalnya contohnya kayak gitu Pak. Jadi dalam implementasinya nanti akan susah itu Pak, karena yang namanya bisa, demonstrasi apalagi demo massa ribuan itulah yang mengendalikan di lapangan itu kan kita melihat sekali itu Pak betapa sulitnya Pak. Betul itu. Jadi yang saya tidak bisa terima adalah kemarin tuduhan para polisi ya, para aktivis, para pembela aktivis itu ya, mereka menyamakan Pak bahwa yang rame di lapangan itu Pak kan bukan pendemo, yang rusuh itu kan anarkis itu. Nah, mereka nggak mau itu Pak. Kita jelaskan bahwa ini loh ya, yang namanya demo itu Pak ya. Kalau tidak ditunggangi oleh anarkis, tertib Pak. Tapi yang bikin rame-rame itu kan yang anarkis yang diselundupkan oleh orang provokator. Dan anarkis itu datangnya mesti belakangan Pak. Biasanya pendemo yang ini baik. Kemudian begitu sudah mau bubar dia masuk ke situ sehingga dikebukin sama polisi. Itulah yang direkam. Ini contoh polisi kayak gitu Pak. Jadi kita terima kritik juga, tapi kita nggak mau di framing kayak gitu. Karena kan polisi itu kayak gitu terus. Kan kasihan anggotanya di lapangan yang dari pagi sampai sore udah dilemparin pakai bom molotov kayak gitu kan. Itu ya gitu. Kadang-kadang yang saya nggak terima ya. Tapi kalau kita ngomong sangkanya kita membela diri, nggak mau diterima kayak gitu Pak. Jadi sedihnya gitu. Di tengah-tengah itu saya yang ada. Dan Pak komisi atau komite reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden ini tugasnya hanya untuk membenahi yang kayak begitu Pak? Enggak. Presiden kan kemarin pada ngomong wanti-wanti kan pada itu. Yuk kerjakan betul-betul ya. Yang masalah-masalah yang internal yang itu serahkan kepada polisi untuk perbaiki diri. Tapi kalau masalah-masalah yang tidak mungkin diperbaiki oleh polisi sendiri, contoh misalnya itu tadi job double itu tadi, kan nggak mungkin kan kalau polisi sudah memperbaiki. Ya ini kebetulan kok MK sudah bantu, contohnya kayak gitu loh.
mengenai contoh mengenai meritokrasi. Ya. Kan meritokrasi itu kan kemarin kan disinyalir ya, karena kenapa? Oh, karena jatahnya banyak gitu, sehingga kan menghilangkan orang yang berkompetisi gitu. Itu kan nggak mungkin dibersihkan orang internal. Nah, itulah tugasnya Pak Jimli itu dan CS itu untuk melaporkan pada presiden kalau memang disampaikan ini Pak yang perlu merubah undang-undang, itulah yang mungkin nanti masukkan kepada Pak Presiden, termasuk juga mengenai masalah polisi bisa dipolitisir misalnya gitu. Ini sekarang ini kan polisi kan dianggap bisa dipolitisir ya. Nah, ini apakah kesalahan daripada undang-undang kepolisian itu apa undang-undang partai yang sana kan itu kan dijuluki parco. Ya, parco misalnya, itu. ya kan? Itu kan nggak mungkin polisi sendiri yang memperbaiki. Nah, itu barangkali itu ranah-ranah yang dianukan oleh Pak Jimli itu tadi. Makanya dari pertama kali dulu kami mengusulkan Pak, komisi yang nanti itu yang di luar itu jangan cuma nuruti para pengkritikus yang nggak fair itu tadi. Ini polisi nggak mau dari luar karena nggak mau direformasi kan kayak gitu fitnahnya pada kita. Itu makanya dulu harusnya komisi itu terdiri pada orang yang bijak, kemudian yang memang pakar, tapi termasuk juga orang yang tahu persis mengenai sakitnya polisi, tahu penyembuhnya polisi. Ya, syukur kemarin kan ada Pak Kapolri ada situ gitu. Itu bukan, saya senang ya karena Pak Prabowo ternyata mendengarkan kesulitan kita Pak. Beliau tidak emosional. Wah polisi mau harus ini kan. Tahu nggak Pak Arianto? Yang paling menarik saya pikir Pak Presiden mendengarkan percakapan kita. Iya, makanya itu. Di episode kita beberapa pekan yang lalu atau bulan yang lalu ya Pak ya. Kan waktu itu kita sempat juga membahas reformasi di tubuh kepolisian. Saya tanya ke Pak Arianto, Pak kira-kira siapa yang paling pantas memimpin? Kemudian ya, Bapak saya kan nyeletuk aja Pak Jimli kan. Pak Prof Jimli ya kan. Nah ternyata benar Pak. Makanya itu. Yang ditunjuk presiden itu kebetulan apa? Prof Jimli. Padahal sebelumnya di luaran ya kan, di luaran nih yang sudah santer namanya itu adalah Prof Mahfud yang akan memimpin komite reformasi. Ternyata enggak Pak. Usulan Pak Arianto di ruang konsensus ini ya kan itu dipakai presiden Pak, kan luar biasa. Pak Mahfud marah kali pakai ruang konsensus. Saya enggak berandai-andai itu, saya pikir entah itu kebetulan entah enggak, tapi anyway kebetulan apa tidak yang saya terima adalah Bapak Prabowo itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang bawah, bukan hanya mendengarkan orang yang bisik-bisik sama dia. Iya. Termasuk itu Pak, contoh para wakil bangsa kan katanya itu. Ngomong-ngomong tahu-tahu menyarankan reformasi kan gitu. Padahal kan Pak Wakil Bangsa itu katanya waktu itu nggak bicara masalah itu Pak. Tapi kemudian ada titipan mungkin ngomong gitu. Pak Prabowo langsung iya gitu kan. Tapi untung Pak Prabowo masih wise sekali ya. Beliau masih tidak hanya menerima itu. Dan waktu itu tidak menolak karena dia sebagai basa-basi kan dia memang menerima semua. Untungnya kok ketuanya kok tidak hanya dipilih orang-orang yang anti polisi kemudian nanti cuma menghancurkan polisi. Saya pikir memang orang bisa saja mengatakan kebetulan, tapi kalau saya sih merasa itu nggak kebetulan Pak. Tentu Pak Arianto juga menyebut nama usulan ketua komite ini, menyebut nama Prof Jimli itu juga nggak juga ujuk-ujuk, tentu berdasarkan apa yang Bapak pahami tentang sejumlah tokoh yang akan layak dan pantas. Dan memang saya lebih sepakat dengan pilihan Pak Arianto yang diaminkan oleh Presiden Prabowo memilih Prof Jimli dibanding Prof Mahfud kan gitu loh. Karena Mahfud kan sekarang sudah menjadi seorang politisi, ya kan? Dia pernah jadi cawapres dan sekarang terafiliasi ke PDI Perjuangan. Nah, Pak, isu yang lain yang terkait dengan Komite Reformasi dalam konteks reformasi di tubuh kepolisian adalah bahwa ada titipan katanya dari civil society bahwa komite ini akan mengusulkan kepada presiden untuk merubah keberadaan Kapolri atau polisi bukan lagi di bawah presiden tetapi di bawah kementerian. Itu gimana Pak? Menurut Pak Arianto peluangnya seperti itu? Kalau saya gini, usulan seperti itu didorong oleh kebencian pada polisi. Kebencian ya Pak? Kebencian. Bukan karena ketidakefektifan. Enggak, bukan karena itu. Gimana Pak penjelasannya? Secara teoritis ya Pak ya. Kalau polisi itu di bawah kementerian Pak, ya,
kita tuh Indonesia loh, bukan seperti di Amerika. Kalau Amerika kan polisinya kan masing-masing wilayah. Iya, di negara masing negara kita bagian. Kita tuh negara kesatuan, betul, Pak. betul. Gitu. Kenapa kita harus negara kesatuan dan polisinya harus nasional? Yang dulu yang pemuda kita aja dulu bersatu kok. Jadi Indonesia kan Yong Java, Yong ini kan hanya bersatu. Gitu kan? Dan kemudian posisi kita yang pulau-pulau yang ini dan sebagainya dan perpindahan orang dari sini ke sini, kalau itu ditangani polisi fragmented istilahnya itu nggak efektif, Pak. Itu satu ya. Kalau polisinya itu tidak di bawah satu komando yang ini tidak sangat efektif, Pak. Kalau lihat di film-film di Amerika itu, Pak, contoh antara FBI dengan yang polisi lokal itu kan sering berantem karena itu kasus kewenangan gitu ya. Jadi di Indonesia ini sejak kita lahir dulu, Pak, itu polisi nasional, Pak, bukan polisi daerah. Sejak kita lahir dulu ya itu. Kemudian kita di bawah 1 Juli itu kan. Itu kan hari kepolisian nasional. Hari Bayangkara ya. Iya. Kalau nanti di bawah partai, Pak, kalau di bawah kementerian itu kan politis. Politis, betul. Politis. Nanti sekarang ya sedangkan kan di bawah presiden. Sedangkan polisi di bawah presiden saja sekarang masih bisa dipolitisir. Betul. Apalagi nanti kalau di bawah menteri, ya nanti susah. Kita mau nangkep bupati aja nggak bisa Pak nangani itu kalau bupatinya orang partainya bos itu menteri keamanan. Karena kan mungkin ya lagi-lagi ini itu saya nggak sama sekali nggak masuk akal itu. Para pihak yang mengusulkan seperti itu kan ingin menyamakan posisi TNI yang ada di bawah Kemhan kan gitu ya. Pak ya. Nah, juga makanya diusulkan ya dulu kan. Ini kan satu lembaga nih. Dulu kan namanya ABRI, Pak ya. Kita kan di zaman Orde Baru kan ABRI itu di dalamnya ada Polri kan begitu. Nah, sekarang setelah dipisah, ada juga yang ingin mengembalikan lagi ke dalam. Artinya Polri di bawah Kemhan juga seperti itu. Nah, dilihat dari konteks reformasi dan transformasi yang memang dibutuhkan di tubuh kepolisian, yang jauh lebih efektif yang mana, Pak? Apakah Polri di bawah presiden seperti sekarang ini atau kembali di bawah kementerian, entah Kementerian Dalam Negeri kah atau Kementerian Pertahanan atau ada juga mengusulkan di bawah Jaksa Agung gitu loh, Pak. Itu gimana, Pak? Ya itu saya menjawabnya begini ya. Polisi itu lahir dulu, sejak polisi itu lahir, identitas daripada polisi itu adalah Tribrata. Jadi Tribrata itu mengandung filosofinya begini, Pak. Tribrata. Polisi itu adalah Tribrata. Satu, polisi ialah rastra sewakotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya itu abdi pelayan daripada negara inilah. Pelayan daripada masyarakat. Nusa itu kan rakyat ya, bangsa gitu kan. Jadi bukan negara. Jadi yang kedua, Nagara Yanutama, warga negara teladan daripada negara. Artinya sebagai panutan untuk ketaatan pada penegakan hukum. Iya. Makanya polisi kan tugasnya kan penegakan hukum. Ya, karena dia sebagai teladan, teladan kan? Ketaatan hukum itu ya dia harus kalau ada pelanggaran harus menindak kan gitu. Yang ketiga wajib. Itu fungsi ya, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, Kamtipmas. Makanya itu 3 itu terwujud di dalam undang-undang yang katanya itu turunan daripada konstitusi. Tugas polisi itu ada 3 kan tadi, Kamtipmas, penegakan hukum, pelindungan dan melayani masyarakat kan itu. Jadi polisi itu semangatnya itu dulu gitu, Pak. Tapi kan untuk pelayanan kayak gitu kan sangat luas gitu. Nah untuk kalau di bidang penegakan hukum dulu zaman yang lama itu kan pakai RIB ya, polisi itu hanya sebagai penyidik, jaksa dulu sebagai penuntut. Tapi itu kemudian sudah dikoreksi kan, itu sistem itu tidak begitu bagus karena apa? Jaksa maunya kan kita menjadi pembantu jaksa dari bidang penegakan hukum doang gitu. Tapi kan polisi kan di samping penegakan hukum juga Kamtipmas ini tadi, Pak, nggak bisa dong kita cuman di bawah jaksa terus kayak gitu kan, gitu. Jadi contohnya kayak gitu, Pak. Tribrata itu tadi, iya, Pak itu Rianto, semangat tidak polisi memungkinkan Polri itu di bawah kementerian atau lembaga setingkat menteri, harus tetap di bawah presiden. Itu maksud Pak Rianto. Itu harusnya dia itu sebagai alat yang dibutuhkan oleh negara, levelnya itu alat negara bukan alat daripada kewilayahan.
gitu. Bahwa kemudian Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden di bawah Prof. Jimli ini kemudian menginisiasi, begitu ya bahasanya, menginisiasi karena ada masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat agar salah satu cara yang paling efektif untuk membuat Polri ini bertindak lebih berperi kemanusiaan, anggap begitu ya bahasanya ya. Itu kira-kira akan diloloskan Presiden nggak sih Pak? Sampai sejauh itu tindakan komite ini? Menurut kalau ya Pak ya, kalau komite Pak Presiden sudah memberikan penjelasan saya kan cuma lihat potongan-potongannya aja. Mewanti-wanti kepada komisi itu kan gitu. Masalah yang internal itu temuannya evaluasi itu kembalikan kepada Pak Kapolri waktu itu. Sudah diwanti-wanti begitu. Tapi kalau untuk sistem-sistem yang perlu perubahan yang besar, artinya harus ada pakai perubahan undang-undang itu, laporkan pada saya. Kan kayak gitu tiap 3 bulan sekali. Dan kemudian jadi kuncinya tetap kembalikan ke Presiden. Komite ini tidak bisa menyimpulkan, merumuskan atau menyimpulkan gitu Pak ya? Enggak, dia hanya memberikan saran pada Presiden, menyampaikan saran kayak gini. Nah, saya agak tenang kenapa Pak? Kalau tadi itu takutnya nih Pak Jimli bisa disusupi lagi. Kan di situ komisi ada 10 sekarang. Iya. Dan jadi sebagian besar adalah pasti dia akan memberikan saran. Semua. Iya, dan dia akan memberikan saran yang saya sampaikan ini kan gitu. Jadi disitulah saya ayem ya karena apa? Ini memang Pak Presiden tuh care sekali untuk perbaikan polisi gitu. Tetapi dia juga care juga ada kekuatan-kekuatan yang ingin menganggap mendegradasi polisi kayak gitu. Saya salutnya dengan Pak Prabowo ya Pak. Selama saya 30 tahun dari polisi Pak. Ulang tahun polisi Pak. Baru sekali ini Pak Presiden memuji polisi, betul-betul memuji itu. Baru Pak Prabowo ini. Oh ya? Iya. Bahkan dulu Pak Jokowi pun kalau memuji hanya ya basa-basi lah sebenarnya gitu. Kalau ini kemarin ini polisi paling berat. Kita butuh polisi yang ngeras-ras sewa utama. Coba Pak, beliau sendiri ngomong polisi yang ngeras-ras sewa utama. Padahal Pak di lingkungan polisi sendiri ras-ras sewa utama itu Pak sudah dirubah Pak Tribrata-nya, rumusannya itu. Yang dimasukkan Presiden apa tuh artinya bahasanya tadi itu? Itu tadi Tribrata pertama yang saya bilang polisi adalah ras-ras utama adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa, itu ras-ras sewa utama. Tertulis di kepala itu Pak di emblem polisi itu masih ada. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya. Iya, waktu ulang tahun kemarin kan saya menghadiri kita butuh polisi yang kuat. Terima kasih ini gitu. Itu jadi ini Presiden ini betul-betul menurut saya dia betul-betul jernih cara berpikir membangun negara ini. Beliau itu mengesampingkan yang percekcokan gini, tapi itu kemudian yang ada yang masih ramai ditampung semua gitu. Tetapi dia tidak mau didikte. Jadi tugasnya hanya menyampaikan saran Pak ya? Iya, menyampaikan saran bahwa ini begini nanti Presiden yang menentukan, bukan menyampaikan saran yang. Jadi kalau misalnya kita mencium sebagai warga masyarakat ada di antara anggota Komite Reformasi Polri itu yang mencoba membangun opini, melakukan semacam pembangunan semacam propaganda bahwa memang yang terbaik itu kepolisian di bawah kementerian, nggak lagi di bawah Presiden, berarti sudah dianggap bisa melenceng Pak ya? Pasti Pak Jimmy udah tahu lah, saya aja yang dikasih petunjuk Pak Presiden bisa memanai kok. Diwanti-wanti pokoknya kamu selidiki apa gitu ya. Yang sifatnya masih internal langsung kamu komunikasikan pada polisi. Tapi kalau yang kira-kira membutuhkan polisi yang ini laporkan kepada saya. Itu jadinya. Jadi udah terkunci nih. Sudah. Yang saya khawatirkan adalah Prof. Mahfud ini Pak yang suka bertindak di luar saya berani menyampaikan itu karena faktanya seperti itu. Kebiasaannya Mahfud saya misinya pada saat menjabat sebagai Menko Polhukamnya Pak Jokowi aja suka bertindak di luar apa yang diarahkan Presiden kan begitu ya kan. Nah, jadi memang nggak apa-apa Prof. Mahfud ada di dalam situ ya kan, tetapi agenda-agenda yang dipesankan oleh partainya dalam hal ini PDIP tidak akan bisa jalan karena sifat dari komite ini kan kolektif kolegial kan begitu. Dan itu satu. Yang kedua saya melihat dari penjelasan Pak Arianto ini memang
sifat dari bekerjanya anggota komisi ini semuanya termasuk ketuanya hanya memberikan saran per 3 bulan. Iya. Ya, kemajuan-kemajuan apa yang sudah dicapai oleh kepolisian dalam proses transformasinya kan begitu Pak. Berdasarkan masukan-masukan dari tim internal yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit. Seperti itu Pak ya cara bekerjanya. Dan bagusnya saya tambahkan lagi Pak Jimli sendiri yang merespon itu. Beliau memahami bahwa tugas yang diberikan oleh beliau itu. Beliau setiap hari, setiap minggu dia mengadakan hearing itu dengan orang-orang yang di luar. Supaya dia bisa menampung masukan-masukan yang betul-betul disampaikan itu tadi. Itu bagus menurut saya Pak, karena berarti dia juga secara fair, objektif menyaring apa sih kemauan orang-orang itu gitu. Tetapi untuk itu ya saya kemarin Pak Kapolri waktu kita bikin tim itu, kita sudah undang itu Pak, aktivis itu semua yang ekstrem, bukan ekstrem, yang getol-getol kita undang semua. Dan apa masukan yang mereka buat itu Pak, saya rangkum. Saya kan sekretaris penasihat dari Kapolri. Ada setiap minggu itu kita bikin ada kira-kira 30 makalah Pak. Makalah itu rangkuman daripada orang masuk, misalkan Pak Bambang mengusulkan poin tak tulis. Si Pak Araf ngasih Pak tulis, Rocky Gerung sarannya apa tak tulis itu poin-poin itu Pak sudah kami rangkum, kami masukkan, ini masuk kepada yang poin yang tadi kan ada 9 itu, 9 bidang itu. Nah ini masuk ke sini, kritiknya begini, ini kritiknya, contohnya misalkan demo, dan jangan pakai istilah anarkis, oke, menurut si Pak Hamid itu kan, mestinya pakai yang tindakan kekerasan aja supaya tidak tendensius. Oke, kita rubah nanti istilahnya. Penanganan demo, jangan pakai penanganan, pakai pelayanan yang sahabat. Kita ganti Pak sekarang. Jadi unjuk rasa itu penanganan pelayanan demo yang bersahabat. Tambah belakangnya. Contohnya gitu Pak. Jadi sebenarnya Pak Listio Sigit sudah melakukan transformasi itu secara menampungnya itu udah kita kerjakan. Itu atas saran kita Pak. Iya. Itu sebulan yang lalu ketika itu masih gonjang-ganjing. Dulu kan saya istilahnya begitu. Nggak usah nunggu itu komisi itu terbentuk apa tidak Pak, saya bilang itu. Sekarang kita evaluasi Pak, apa yang kekurangan yang dituduhkan orang itu tadi di lapangan bentuknya kayak apa? Kekurangan yang itu tadi kok pengamatan lemah, pelayanan buruk, bentuknya yang kayak apa? Nah, terus harus bagaimana kan? Udah kita inventarisir itu Pak. Berarti yang lemah memang di kepolisian ini memang bagaimana ada semacam kontrol, pengawasan, bagaimana perilaku menyimpang petugas-petugas di daerah di lapangan nih Pak yang suka nakal itu. Nah, tinggal itu paling Pak. Karena saya melihat dari penjelasan Bapak di level program menengah ke atas ya secara strukturalnya itu kayaknya sudah ada tata kelola yang lebih baik. Tapi bagaimana mengawasi yang bintara ke bawah, yang langsung berhubungan dengan masyarakat, itu kayaknya masih lemah, kecil-kecil masih lemah karena itu Pak. Kenapa mereka masih lemah? Saya Pak tahun 2009 Pak, itu sudah bikin petunjuk mengenai HAM. Bagaimana bertugas sesuai dengan HAM, prinsip HAM internasional. Saya bikin petunjuknya 54 halaman. Itu isinya bagaimana kalau orang yang meriksa itu supaya sesuai dengan HAM itu bagaimana harus begini. Ngomong begini, menggunakan senjata supaya sesuai dengan HAM begini. Sudah tak bikin Pak rinci-rinci pointers. Sampai sekarang Pak kalau kita cek ke lapangan nggak ada yang satupun yang baca Pak. Berarti memang terus gimana mau kita mengatakan itu bisa berpedoman? Problem di tubuh Polri itu sebenarnya ada di level yang di bawah Pak, di lapangan yang di bawah. Apakah itu akan disentuh juga oleh Komite Reformasi? Saya kira nggak sampai ke situ karena Pak Kapolri sudah ada datanya. Itu hasil begitu. Hasil yang saya buat ini Pak. Kira-kira yang di bawah ini bisa rapi itu kira-kira berapa tahun lagi ini Pak? Apanya itu? Bahwa mereka di saya nggak ngerti ini, tinggal ya kan? itu tadi. Bisa apakah misalnya 5 tahun lagi nggak akan ada lagi tuh manipulasi di lapangan, polisi-polisi yang mempersulit masyarakat kalau misalnya. Target saya Pak ya, kalau target saya itu yang 9 itu tadi, itu kan tadi ada 9 poin. Setiap satu poin itu kurang lebih ada 6 poin lagi, 6 poin. Nah setiap 6 poin itu satu poinnya itu counternya ada 4 poin misalkan gitu kan. Kayak gitu Pak. Jadi dan ini petunjuk-petunjuk ini kan yang melaksanakan yang di lapangan. Bukan kita yang punya konsep kan. Yang penting ini sampai ke lapangan. Makanya itu saya bilang untuk supaya cepat sampainya pakai digital. Oke.
Nah kemudian untuk menjamin bahwa ini perintahnya dilaksanakan, kan kita butuh pengawasan. Nah syukur ada ini yang keluar dari MK ini kalau nanti ke situ kan jadi pengawas gitu ya. Nah kemudian saya tambah sistem Pak untuk menjamin supaya itu perintah-perintah di lapangan itu dilaksanakan, maka kita pakai sistem kontrol, pakai sistem fakta integritas Pak. Oh. Kalau kita nunjuk Kapolsek misalnya ya, Kapolsek itu daerahnya tuh rawan judi misalnya. Kapolsek bikin fakta integritas. Saya siap jadi Kapolsek situ. Kalau sampai di situ 1 bulan ada judi, copot saya. Oh, gitu. Jadi usulannya Pak Arianto di level Kapolsek. Ya level lapangan bukan. Ya kan lapangan yang paling terbawah. Paling kan terbawah Kapolsek, gitu. Pak ya kan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat kan tingkat Polsek kan gitu ya Pak ya. Jadi memang harus dijalankan fakta integritas itu. Iya. Itu sudah jalan Mbak sekarang. Saya mengusulkan itu belum jalan toh. Iya. Oh, iya, contohnya iya, kayak gitu. Itu kan yang saya bilang tadi itu petunjuk-petunjuk itu tadi itu kan saya sudah bikin. Dan harapan saya itu cepat langsung disampaikan ke depan kan itu. Tapi sampai sekarang kan ya baru saya yang bikin belum disampaikan. Sudah disampaikan tapi belum semua barangkali ya. Siap. Nah, tapi kan itu tidak hanya cukup sampai disampaikan doang. Gitu. Nah, ini nanti kalau ada ketambahan para petinggi gitu kan dia bisa diaktifkan di situ untuk menjamin gitu. Wah, itu menarik. Saya kira itu Pak itu nggak satu tahun 2 tahun. Saya sebagai warga masyarakat ya, kalau misalnya memang ada semacam standar operating prosedur seperti itu di tingkat polsek, bahwa setiap polsek yang baru ditunjuk ya kan, dia harus tanda tangan fakta integritas. Iya, mudah-mudahan itu seperti diterapkan. Yang tadi Pak Jenderal sampaikan bahwa jikalau dia ternyata gagal dia siap mundurkan diri. Mundur. Jadi itu lebih enak kan daripada kita nyari-nyari kesalahan orang. Tapi kan itu tergantung lagi dengan remunerasinya Pak. Apakah saat ini sudah bagus Pak? Nah, gini Pak. Gaji, kalau kita apakah tetap standarnya standar ASN? Kalau kita berkutat kepada remunerasi, itu kan mesti menunggu putusan. Kita nanti nggak kerja kan. Yang penting kalau saya sekarang ya, saya tidak bisa menjamin bahwa itu pasti gitu kalau remunerasinya nggak di ini kan. Itu di luar jangkauan kita lah. Ya itu mungkin nanti Pak Jimli itu yang akan mengusulkan Pak ya emang anak-anak ini patut dikasih. Kalau saya boleh titip ya, sebetulnya polisi itu Pak, kenapa jadi kita banyak pelanggaran di lapangan itu kuncinya nomor 1 sejak saya dulu tahun 71 jadi polisi itu karena polisi di lapangan kalau tugas nggak pernah kasih biaya operasional. Itu kuncinya Pak, bukan gaji yang kecil bukan, tapi setiap tugas polisi di lapangan tidak pernah didukung, tidak pernah. Karena apa? Tidak ada Pak tugas polisi itu yang gratis Pak. Betul. Harus pakai dukungan operasional. Kapolseknya harus berimprovisasi ya? Ya bukan kalau dulu bukan gitu Pak. Jadi kita penugasannya kamu harus bisa mengatasi kekurangan kamu sendiri. Ya, otomatis kan meres rakyat. Itu sebabnya. Betul Pak itu. Dulu saya masih ingat betul ya. Polisi itu dibiayai waktu zaman Pak Anton. Tanda tangannya banyak, cuma 15.000 gitu. Itu sudah mending lah untuk patroli dikasih uang patroli dulu gitu. Tapi kalau untuk reserse nggak ada Pak dulu. Padahal kalau di polsek Pak ya, kalau reserse coba Pak, kalau ada orang laporan kan butuh biaya Pak, ngejar malingnya untuk ini nangkep ini. Kalau misalnya orang kehilangan kan diterima oleh reserse, ya uang operasionalnya sekian juta, kalau nggak jalan. Ternyata ya dari informasinya Pak Arianto ini, memang dari kepolisian itu nggak ada biaya operasional dari dulu, untuk mengusut itu ya dari ternyata dulu, ya. Kita sudah mengusulkan enggak, yang sampai saya sudah pensiun itu yang muncul hanya indeks perkara. Indeks perkara itu dihitung kalau yang ringan dulu 12,5 juta, agak berat, sedang itu 25 juta. Kalau yang berat itu 50 juta. Berat 50 juta Pak. Bayangkan Pak kalau ngusut jarimah yang ngejar sampai di Amerika sana Pak. Berapa satu kasus itu Pak? Mana cukup 50 juta. Makanya itu kenyataan nyata tuh. Pak, ini waktu kita mau habis Pak, tapi terakhir ini. Kalau dilihat dari paparannya Pak Arianto barusan, kalau setiap satuan di tingkat polsek itu setiap menangani perkara aduan masyarakat mau di follow up ada biaya operasional,
sekarang aja Pak, anggaran kepolisian itu kan sudah sangat besar sekali ya, 126 triliun per tahun ya kan. Kalau ini kemudian dimasukin lagi Pak, anggaran biaya operasional demi pelayanan masyarakat, kan itu judulnya ya, akan lebih bengkak lagi dong Pak. Ntar masyarakat marah lagi, udah anggarannya paling besar ya kan. Itu gimana Pak? Ya saya nggak bisa jawab. Karena kalau ya, jerbasukwi mau bio kalau bahasa Jawanya itu. Kalau kita mukti ya harus pakai biaya kan gitu. Oke. Ya nggak ada yang gratis kan. Tapi bukannya kita tuh nggak ada duit nggak berjalan, bukan kita minta duitnya, tapi minta dukungan supaya ini bisa berjalan itu. Dan loh, Pak. indeks perkara kan tadi Pak Arianto mengatakan yang ada sekarang ini indeks perkara. Sampai sekarang Ya kayak kan? gitu Pak, yang biaya di reserse itu indeks perkara. Kasus kecil, sedang dan kasus besar kan gitu ya Pak, dihargai dari sisi itu. Nah kalau semua indeks itu pun dihargai nilainya, tetap tidak sebanding dengan laporan pengaduan masyarakat. Yang sebagai contoh paling gampang saja Pak ya, kalau mengenai indeks perkara bagaimana polisi itu dianaktirikan dalam tanda petik ya. KPK itu Pak, nangani satu kasus itu, indeks yang setahu saya dulu 400 juta satu kasus. Indeks perkaranya satu kasus Iya, KPK itu 400 juta. Wow. Yang saya dengar itu beberapa tahun yang lalu loh, nggak tahu sekarang. Kalau di kepolisian Pak? Saya nggak, setahu saya yang terakhir kali yang saya dengar. Kasus kecil berapa Pak? Kasus kecil 12,5 juta. 12,5 juta. Sedang 25 juta. 25 juta dan berat 50 juta. Itu di setiap tingkatan dari Polsek. Ya itu seluruh Indonesia. Polres sama. Seluruh Indeksnya Indonesia sama. indeksnya cuman gitu. Oke, Indeks oke. anggarannya cuman kayak gitu yang saya dengar. Wah, kalau itu Pak besar sekali Bang biayanya Pak, lebih dari Saya pengen tanya Pak, 126 otopsi triliun sekarang itu. biayanya berapa Pak? Kalau di rumah sakit ada nggak yang otopsi gratis? Nggak ada Pak. Kan mesti bayar kan? Iya. Nah itu kan termasuk biaya biaya Biasanya perkara. dibebankan kepada korban, Pak, kata keluarga Akhirnya kan ke korban kan. Iya. Nah itulah, ini yang kadang-kadang kalau kita ngomongan gitu, Pak polisi orang masih itu polisi cuman sudah biayanya sudah sekian triliun gitu kan. Tapi kenyataannya ya indeks anggarannya cuma segitu gitu. Tapi yang gratis sekarang di Polsek itu baru kalau misalnya kita kehilangan laporan kehilangan itu masih udah gratis Pak sekarang. Dulu masih bayar, sekarang udah gratis. Sekarang itu akan kita bikin laporan itu pakai online Pak. Nah, itu lebih gratis lagi kan. Jadi kalau seandainya itu bisa diciptakan yang gitu ya. Iya. Baik. Ya itulah masih banyak Pak. Teman saya kalau cerita kayak gini nih mesti cemooh sama orang polisi gini-gini. Tapi nyatanya polisi kaya-kaya. Nah itu susah kayak gitu Pak. Iya. Itu lain lagi persoalannya Pak. Iya, jadi. Menarik sekali. Memang banyak, kita kurang dari 1 jam kalau untuk membahas apa sih borok, apa sih minyaknya Polri. Wah panjang ceritanya ya Pak ya. Kita bicarakan sedikit aja, wah udah habis satu jam kita ngobrolnya. Tapi anyway, saya pikir apa yang kita bicarakan tadi itu dari reformasi di tubuh kepolisian berangkat dari keputusan MK. Memang ini semuanya saling simultan ya. Antara keputusan MK dengan reformasi yang sekarang. Bagi saya itu sebagai Berapa sih Pak ini reformasi di tubuh Polri Pak? Jilid ketiga kalau menurut saya, ya kan gitu loh. Baik Pak Arianto, terima kasih Pak informasinya dan penjelasannya. Penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia ya. Ternyata kita mendapatkan lagi penjelasan bagaimana pembenahan internal yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit itu mah nggak main-main. Meskipun ya hingga saat ini sejumlah pihak termasuk warga masyarakat masih mengeluhkan ya pelayanan kepolisian yang tidak baik. Inilah tantangan sebenarnya. Tetapi kita juga mencatat sudah banyak perubahan dan kemajuan yang dilakukan oleh Kapolri yang sekarang. Termasuk juga bagaimana menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kita tunggu apa hasil-hasil kerja dari Komite Reformasi Polri yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidik ini. Yang jelas ya, keinginan untuk merubah posisi Polri di bawah kementerian itu rasanya tidak mungkin dilakukan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.